Shalom, apa kabar? Puji Tuhan, senang sekali di minggu ketiga di bulan Februari ini kita hadir bersama-sama untuk memuji Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Izinkan saya untuk berbagi satu kebenaran firman yang hari-hari ini mungkin menjadi satu kenyataan dalam hidup kita. Cuma sebagai manusia mungkin kita malu untuk mengungkapkannya, kita malu untuk menceritakannya. Tetapi setiap orang pernah mengalami ini. Saya bawa firman tentang sikap dalam menghadapi tekanan hidup. Sikap dalam menghadapi tekanan hidup. Sebelum saya melanjutkan firman ini, saya ingin tahu berapa banyak saudara di tempat ini yang dalam hidup saudara tidak pernah mengalami tentang tekanan, persoalan atau masalah. Kalau ada, angkat tangan. Saudara, semua orang mengalami tekanan, persoalan, masalah dalam hidupnya. Sehingga kadang-kala membuat kita seolah-olah tidak mampu, tidak berdaya. Tapi pagi hari ini saya akan bagikan kepada saudara tentang sikap yang benar sebagai orang percaya untuk menghadapi setiap tekanan hidup. Mari kita buka sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca bersama. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ayat ke-6, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Ya, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, tekanan hidup dan kekecewaan adalah bagian dari proses hidup yang bisa dialami oleh siapa saja pada waktu apa saja, saudara. Kita tidak bisa berkata bahwa tekanan hidup atau kekecewaan atau persoalan hidup itu akan datang kepada orang-orang yang tidak mampu sedangkan kita yang mampu. Itu akan menghindar dari hidup kita. Tidak seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tekanan hidup dan kekecewaan adalah bagian dari proses hidup. Karena itu Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 33 bahwa dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkannya. Jadi saudara, Yesus sudah berkata bahwa di dalam dunia ini kita akan mengalami penganiayaan. Kata penganiayaan dalam terjemahan lain dikatakan bahwa kamu akan mengalami masalah dan penderitaan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen itu bukan sekedar agama. Tetapi yang Tuhan mau adalah di setiap persoalan, di setiap masalah yang kita hadapi, kita ada punya hubungan dengan Tuhan. Karena Dia berjanji, Dia telah mengalahkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya kenapa di dalam dunia ini kita harus mengalami penderitaan? Kenapa tidak seperti orang lain yang jalan baik-baik mulus saja? Tapi kenapa harus mengalami penderitaan, aniaya, kekecewaan, tekanan di dalam hidup kita? Jawabannya karena hidupmu ada di dalam rencana Tuhan. Yang setuju bilang amin. Saudara, orang yang tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya,
Dia menghadapi masalah, dia masa bodoh saudara. Tapi kita yang mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketika datang tantangan, persoalan, masalah dan tekanan dalam hidup kita. Kita katakan Tuhan engkau luar biasa. Karena di balik itu janji Tuhan digenapi melalui hidup kita. Amin. Dalam dunia kamu harus mengalami penderitaan dan aniaya. Saudara, ini kebenaran. Jadi orang yang tidak mengalami penderitaan atau masalah, janji Tuhan tidak digenapi atas hidupnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kedua, kenapa kita harus mengalami penderitaan dan aniaya, tekanan dan kekecewaan? Karena dunia di mana kita berada, dunia yang penuh dengan masalah. Amin. Masalah bisa tidak ada ketika kita sudah keluar dari bumi ini. Yang setuju bilang amin. Sepanjang kita ada di dunia, masalah, persoalan, tekanan dan kekecewaan itu pasti datang untuk hidup kita. Yang ketiga, kenapa kita harus mengalami aniaya, penderitaan? Karena dunia sudah dikuasai oleh dosa dan hukum dosa adalah kematian, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat di atas, ayat yang ketiga dari bacaan Matius pasal 11 ayat tadi, ayat yang ketiga dikatakan bahwa lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Saudara, yang menulis ayat ini adalah Yohanes Pembaptis. Saudara, Yohanes Pembaptis pada satu titik di mana dia mengalami satu tekanan dalam hidup dia. Dia mengalami satu penderitaan batin. Dia masuk di dalam satu persoalan yang luar biasa. Dan saudara, pada saat itu timbul keraguan dalam pikiran dia. Timbul kebimbangan. Dia suruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Engkaukah yang akan datang? Ataukah kami harus menunggu atau menanti orang lain? Saudara, kalimat ini adalah sebuah kalimat yang mengandung kebimbangan, saudara. Mengandung keraguan-raguan. Yohanes itu siapa, saudara? Kalau kita lihat dalam kisah murid Yesus, saudara, Yohanes Pembaptis adalah orang yang sangat penting dalam perjalanan pelayanan Yesus selama berada di muka bumi, saudara. Yohanes Pembaptis adalah orang yang diutus oleh Tuhan untuk datang ke dunia ini mempersiapkan jalan bagi Yesus. Sehingga Yohanes Pembaptis di ayat yang lain dia berkata bahwa akulah suara orang yang berseru-seru di padang belantara. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Yohanes menangkap apa yang Tuhan mau. Dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia orang yang penting bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada satu ketika murid-murid dari Yohanes ini berubah setia. Mereka tidak lagi mengikuti Yohanes. Tapi mereka beralih mengikuti Yesus. Tanggapan Yohanes sederhana, saudara. Yohanes berkata, biarlah dia semakin besar. Dan aku semakin berkurang-kurang atau semakin kecil. Saudara, berarti pandangan Yohanes terhadap Yesus. Yesus adalah orang yang luar biasa, amin. Yesus adalah orang yang punya otoritas. Yesus adalah orang yang punya kuasa dan layak untuk dipuji, layak untuk dilayani, saudara. Bagi Yohanes tidak ada masalah ketika murid-muridnya mengikuti Yesus. Yohanes tahu persis Yesus. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dengan karunia kenabian yang ada pada Yohanes, pada satu ketika dia menyuarakan suara kenabian itu. Dia menyampaikan nubuatan dan pernyataan Tuhan yang seolah-olah menyerang pemerintahan pada zaman itu, yaitu Herodes.
dengan pernyataan yang disampaikan oleh Yohanes, maka oleh Herodes, Yohanes ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara. Saudara, saya mau tanya, orang di dalam penjara itu sukacita atau tertekan dan kehilangan sukacita? Pasti kita tertekan, saudara. Yohanes ketika berada di penjara, secara manusia, saudara, dia butuh pembelaan Tuhan. Dia butuh pembelaan Yesus. Yesus bisa punya kuasa dan membuat Herodes untuk tidak masukkan Yohanes di dalam penjara. Tetapi saudara, Yesus menggenapi firman-Nya bahwa di dalam dunia ini kamu harus mengalami penderitaan dan aniaya. Saudara, ketika Yohanes berada di dalam penjara, Alkitab berkata bahwa dia duduk dan dia merenung. Dia mendengar tentang pekerjaan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang Yohanes Pembaptis yang punya cerita unik bersama Yesus. Yohanes Pembaptis dia pribadi yang membaptis Yesus, saudara. Bahkan dikatakan bahwa membuka tali kasutnya pun aku tak rela. Tak siap gitu. Betapa mulianya Yesus. Saudara, Yohanes Pembaptis, dia yang membaptis Yesus. Dia yang pertama kali melihat Roh Allah seperti burung merpati yang turun di atas Yesus. Saudara, Yohanes punya pengalaman yang unik bersama Yesus. Dia melihat secara langsung demonstrasi kuasa melalui Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh dan sebagainya. Tetapi di titik ini dia bimbang, saudara. Dia bimbang sehingga dia bertanya, engkaukah yang akan datang itu? Ataukah kami harus menanti orang lain? Saudara, seharusnya kalimat ini tidak diucapkan oleh seorang Yohanes. Tetapi tekanan membuat dia sehingga dia menjadi bimbang, saudara. Yakobus berkata bahwa orang yang bimbang jangan berharap menerima sesuatu dari Tuhan. Amin. Pagi hari ini jika engkau datang dengan kebimbangan, percayalah, kebimbangan itu tidak menambah jalan hidup kita. Kebimbangan, kekhawatiran, keraguan tidak bisa merubah jalan hidup kita. Yohanes bimbang, saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pun seperti Yohanes. Mungkin kita pun pernah seperti Yohanes. Kita sudah melayani Tuhan. Kita sudah berbuat banyak untuk Tuhan. Kita sudah menjaga hidup ini untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita berkorban habis-habisan. Banyak hal yang sudah kita buat, saudara. Karena kita tidak mampu membalas kasih dan kebaikan Tuhan. Sehingga apa yang bisa kita buat untuk Tuhan. Tapi mungkin pada titik tertentu, engkau ada dalam situasi tertekan. Engkau mengalami kekecewaan. Seperti yang Yohanes alami. Saudara yang dikasihi Tuhan, di penjara, Yohanes mengalami tekanan. Dan dia perintahkan murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Sekali lagi saya bilang, engkaukah yang akan datang itu? Ataukah kami harus menunggu orang lain? Saudara yang dikasihi Tuhan, kecemasan atau tekanan, kekecewaan, itu terkadang membuat kita ragu tentang Tuhan. Tetapi saudara, sebagai orang percaya, mari kita memiliki sikap yang benar. Bahwa ketika engkau di dalam tekanan atau masalah hidup, itu bukan pertanda Tuhan tidak sayang dan sudah meninggalkan engkau. Tetapi itu pertanda bahwa melalui hidupmu, janji Tuhan digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun mungkin seperti Yohanes yang mati-matian untuk Yesus, mati-matian melayani Tuhan. Tapi pada titik di mana seolah-olah Tuhan jauh dari hidup kita. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan,
pegang janji Tuhan. Semua penderitaan, masalah yang engkau alami, Tuhan Yesus sudah mengalahkan semuanya. Yang setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tekanan dalam hidup kita seringkali buat kita bertanya-tanya di mana Tuhan. Membuat kita meragukan kuasa Tuhan. Saudara, di titik ini seringkali kita temui banyak orang yang putus asa dan jadi stres, saudara. Bersyukur jemaat Kupang Baru selalu kami pantau. Semua dilindungi, dijagai, dipelihara Tuhan. Melewati masa COVID tahun lalu yang sangat tingginya. Jemaat semua dipelihara, dijagai, dilindungi Tuhan. Tetapi saudara, ada banyak orang di luar saudara. Seringkali kita jumpai orang yang tadinya kita kenal tiba-tiba sudah jalan ngomong sendiri, ketawa sendiri saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata stres itu di dalam kamus Alkitab itu berarti sempit. Tekanan yang membuat seseorang menjadi pusing stres. Kata stres itu berarti sempit. Ketika orang di dalam tekanan, ketika orang mengalami hal yang tidak baik, wawasannya jadi sempit, saudara. Pikirannya jadi sempit, geraknya jadi sempit. Apa saja yang dipikirkan tidak nyambung, saudara. Yang dilihat cuma dirinya dengan masalah itu, saudara. Dan saudara, kita harus punya sikap yang benar untuk menghadapi tekanan hidup ini. Saudara, di dalam persoalan atau kekecewaan atau tekanan, tidak ada istilah jalan buntu, saudara. Amin. Tidak ada istilah jalan buntu. Yang ada adalah jalan keluar. Coba buka sama-sama di 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan bahwa 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Kadang saya paling sering bicara dengan orang dalam perkunjungan atau ketemu dengan orang, bicara. Mereka selalu ceplos, aduh ibu masalah ini jalan buntu betul-betul. Tidak ada jalan sama sekali. Saudara, Yesus berjanji ada jalan keluar. Amin. Ada jalan keluar, saudara. Dikatakan pencobaan itu biasa, saudara. Sesuatu yang dikatakan biasa berarti tidak berat, saudara. Kadang-kala masalah kecil kita besar-besarkan, saudara. Padahal sebenarnya di mata Tuhan itu biasa. Kalau sesuatu yang biasa tidak perlu dibesar-besarkan, amin. Karena Dia berjanji, Dia setia. Dia setia. Karena Dia setia, maka di setiap persoalan hidupmu ada jalan keluar yang diberikan. Bukan jalan buntu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia berikan kepada kita jalan keluar. Karena itu saudara, mari kita punya sikap yang benar. Jika kita dalam persoalan, jika kita menghadapi tekanan dalam hidup ini yang seolah-olah membuat kita tidak tahu mau berbuat apa. Saudara, Daud berkata begini. Di dalam Mazmur 119 ayat 71. Daud berkata, adalah baik jika aku tertindas. Supaya aku belajar tentang ketetapan-ketetapanmu. Saudara, adalah baik. Bukan tidak baik. Orang dunia menganggap persoalan itu hal yang tidak baik. Tapi engkau anak Tuhan, kita orang percaya. Persoalan, tantangan, kekecewaan, tekanan, itu hal yang baik. Kenapa hal yang baik? Karena di saat itulah kita akan belajar. Amin. Kita akan belajar. Belajar tentang apa, saudara?
belajar tentang ketetapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang ketetapan Tuhan, itu berbicara tentang sebuah prinsip ilahi. Prinsip ilahi yang tidak berubah, saudara. Yang sudah ditetapkan dan tidak bisa diubah, saudara. Berbicara tentang belajar tentang ketetapan Tuhan, berarti saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus duduk, tundukkan ego kita. Amin. Tundukkan daging kita, saudara. Belajar tentang ketetapan Tuhan. Itu mengandung prinsip yang tidak berubah. Dan saudara, yang berubah harus kita. Amin. Di tahun paradigma yang baru, saudara, kita tidak bisa minta Tuhan untuk masuk di dalam pikiran kita. Kita tidak bisa bilang, Tuhan, Engkau yang harus berubah. Tidak bisa, saudara. Kita yang harus berubah. Cara pandang kita harus berubah. Saudara, masuk di dalam ketetapan Tuhan. Itu berbicara tentang prinsip ilahi yang tidak bisa berubah. Dan saudara, Tuhan itu punya kuasa. Kita yang harus masuk di dalam ringnya Tuhan. Kita yang harus mengerti maunya Tuhan. Kita yang tidak ada apa-apanya ini, saudara. Kita harus mengosongkan diri. Kita harus tanggalkan kedagingan kita. Matikan keakuan kita. Mungkin kita seorang yang terkenal, saudara. Mungkin kita orang penting di tempat di mana kita berada. Tapi di hadapan Tuhan, untuk belajar ketetapan Tuhan, kita harus mengosongkan hidup kita. Yang setuju bilang amin. Kosongkan, matikan daging kita. Biar kita berdarah-darah di hadapan Tuhan. Asalkan kita mengerti ketetapan Tuhan yang menuntun hidup kita dari dunia kepada kekekalan, saudara. Sadarlah bahwa engkau hidup di dunia tidak lama, saudara. Alkitab berkata paling lama 70 sampai 80 tahun. Tapi itu pun kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Saudara, kita tidak tahu kapan itu terjadi. Tapi yang paling penting adalah mari kita duduk belajar ketetapan Tuhan. Mengerti maunya Tuhan. Tahu apa yang Tuhan sedang bicara. Di musim ini apa yang Tuhan mau. Itu perlu kita pahami, saudara. Kita mengerti. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang gampang berubah-ubah. Semangat kita ditentukan dari mood. Lagi senang, semangat. Lagi tidak senang, dihubungi untuk pelayanan. Aduh sorry ya, lain kali dan sebagainya. Di Kupang Baru tidak ada. Saya baru pulang dari daerah. Dan saya temukan banyak di sana. Tapi kalau di Kupang Baru ada, mari kita bertobat rame-rame, saudara. Haleluya. Saudara, belajar ketetapan Tuhan. Daud bilang, adalah baik bagiku jika aku tertindas. Supaya aku belajar tentang ketetapan Tuhan. Saudara, di saat engkau dalam tekanan, di saat engkau dalam persoalan hidup, di saat segala sesuatu mengecewakan engkau, saat itulah engkau belajar tentang Tuhan. Dan saudara, saya pernah mengalami itu, saudara. Di tengah-tengah tekanan, kekecewaan, kita duduk baru seru Bapa. Itu seolah-olah firman, rema itu datang memenuhi pikiran kita, saudara. Memberi jawaban yang pasti. Berapa banyak, saudara, ketika kita di dalam tekanan dan masalah, bukannya kita belajar tentang ketetapan Tuhan. Bukannya kita belajar apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi kita mulai pakai pikiran kita. Kita mulai pakai pengalaman masa lalu kita. Kita mulai pakai teori kita, saudara. Saudara, akhirnya ujung-ujungnya kita kecewa. Belajar ketetapan Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan mau. Saudara, waktu Tuhan bicara itu di Yeremia itu, Tuhan sampaikan itu untuk saya. Tinggallah tetap di tempat ini. Saya langsung bilang, Tuhan terima kasih. Hari itu saya buat keputusan. Dan saya berjalan sampai hari ini. Puji Tuhan.
Gereja ini sudah 11 tahun bersama dengan Pak Gem dan teman-teman. Kita ada bersama-sama untuk melayani Tuhan di tempat ini. Hidupmu dan hidup saya ada di dalam kendali Tuhan. Karena itu, jika engkau mengalami tantangan, jika tekanan datang, jangan bersungut-sungut saudara. Jangan menggerutu di tengah-tengah tekanan itu. Orang emosi itu saudara sulit untuk buat keputusan yang baik. Amin. Yang buat adalah selalu salah, keliru saudara. Kita manusia ini cenderung pada akhirnya baru menyesal ya. Menyesal. Coba dulu jangan begini. Saudara, itu kecenderungan manusia. Tapi mari saya bawa kita jemaat Tuhan di tempat ini. Untuk dalam hidup ini paling penting adalah kita mengerti ketetapan Tuhan. Karena kalau Tuhan yang berjanji sesuatu untuk kita, Tuhan yang memilih kita, Dia yang menetapkan kita. Dan kalau Dia tetapkan kita, tidak ada satu kuasa pun yang mau menggeserkan kita. Amin. Tidak ada satu tangan manusia pun yang mau merebut hidupmu. Kita ada di dalam genggaman Tuhan. Kita ada di dalam kendalinya Tuhan. Saat tertekan, saat itulah engkau belajar tentang Tuhan. Saya ingin sampaikan saudara, kekecewaan itu hal yang wajar. Tekanan itu hal yang biasa. Persoalan masalah penderitaan itu hal yang biasa. Tapi saudara ingat, janganlah biarkan hal itu menguasai hidupmu. Amin. Jangan biarkan tekanan itu menguasai hidup kita. Yang kita lihat cuma masalah. Yang kita lihat cuma persoalan. Yang kita lihat cuma penderitaan. Saudara, Tuhan punya kuasa yang lebih dahsyat dari segala persoalan yang kita hadapi. Karena itu tadi Dia berkata bahwa aku akan mengalahkan, aku sudah mengalahkannya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap menjaga hati kita. Kalau hari ini engkau datang, engkau sedang mengalami tekanan. Tekanan bisa datang dari orang dalam rumah kita. Tekanan bisa datang dari teman kita, rekan bisnis. Tekanan bisa datang dengan cara apa saja. Tetapi ingat, jangan biarkan persoalan itu menguasai hidup kita. Karena hidupmu berharga di mata Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Lawan kekecewaan itu saudara. Yesus bilang di dalam ayat Matius 11 ayat 6. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak kecewa. Lalu menolak aku. Ya, kekecewaan boleh datang. Tapi kita harus jadi orang yang di atas kekecewaan itu. Amin. Standar kita harus di atas. Dikatakan berbahagia. Ada kecewa tapi berbahagia. Ada tertekan tapi berbahagia. Karena apa? Kita tidak membiarkan masalah itu menguasai hidup kita. Standar kita di atas saudara. Berbahagialah orang yang tidak kecewa lalu menolak aku. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, sikap apa yang harus kita lakukan saat tekanan itu datang dalam hidup kita, saat kita mengalami persoalan dan kekecewaan, kira-kira sikap apa yang harus kita lakukan? Saya temukan di dalam Mazmur 126 ayat 1 dan seterusnya saudara. Dengan perikop Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Perikopnya adalah pengharapan di tengah penderitaan. Pengharapan di tengah penderitaan. Dari Mazmur 126 ini saudara, ada 3 hal penting yang harus menjadi sikap kita ketika kita menghadapi tekanan dan persoalan. Yang pertama saudara, mari kita baca di dalam ayat yang ketiga. Mazmur 126 ayat yang kedua. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ayat 3, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Saudara, sikap yang pertama saat engkau di dalam tekanan, di dalam persoalan masalah yang menghimpit hidupmu, yang pertama adalah
mulut kita tetap memuji Tuhan. Atau bicarakanlah kebesaran Tuhan. Jangan bicara masalah kita. Jangan singgung terus masalah itu. Tapi bicaralah tentang kebesaran Tuhan. Mulut ini memuji-muji Tuhan. Daud katakan bahwa pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Saya kutip sedikit khotbah dari Pak Guyup. Ketika ada masalah semua jadi baik. Amin. Berkata semua baik. Jadi saudara, Daud mengalami ini saudara. Dia berkata mulut ini penuh dengan tertawa. Dalam arti bukan kita kayak orang stres jalan ketawa sendiri-sendiri. Tidak saudara. Tapi kita tahu ada sesuatu yang besar di dalam kita. Kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak mampu. Tapi yang besar itu ada di dalam diri kita. Nah, saudara, kita bicarakan kebesaran Tuhan. Dikatakan di situ bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar di antara kita. Amin, saudara. Tuhan melakukan perkara besar. Biarkan orang melihat Tuhan yang ada di dalam diri kita tuh melakukan perkara besar di saat kita di dalam tekanan, saudara. Jangan saat engkau di dalam tekanan, engkau jadi cibiran orang. Loh, katanya berdoa. Kok seperti itu? Katanya beribadah, kok seperti itu? Biarkan orang melihat kita. Dan mereka berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar di antara mereka. Amin. Saudara, yang pertama, mulut kita tetap memuji Tuhan. Banyak orang ketika dalam masalah, kata yang paling sering, aduh beta mati. Paling sering seperti itu. Hamba Tuhan, saya ketemu dengan seorang ibu gembala. Cerita-cerita, aduh ibu beta mati. Loh, jangan ma, jangan bu. Ceplos saudara, seringkali kita tuh tidak sadar, tidak kontrol kata-kata kita saudara. Beta ini paling sial dan sebagainya. Aduh beta hancur-hancur pun gitu. Saudara, kontrol perkataan kita. Amin. Mulut kita penuh dengan tertawa dalam arti bahwa mengucapkan kata-kata firman yang membangkitkan hidup kita. Yang membuat terobosan dalam diri kita saudara. Jangan terpaku dengan kata sial saudara atau perkataan sia-sia. Di saat itulah kualitas rohanimu sedang teruji. Engkau sungguh-sungguh mempercayai Tuhankah? Ataukah sekedar saudara? Biarkan orang melihat dan mereka berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar di antara mereka. Yang kedua saudara, ketika kita di dalam tekanan, penderitaan dan kekecewaan, hal yang kedua adalah kita harus tetap menabur kebaikan. Amin. Tetaplah menabur atau teruslah berbuat hal yang baik saudara. Ini susah saudara. Seringkali kita ketemu dengan orang yang dulu setia. Tapi akhir-akhirnya sudah tidak setia lagi. Dulu berapi-api saudara. Tapi sudah apinya sudah mulai turun sedikit. Lama-lama hilang saudara. Ketika diselidiki ditanya, ternyata pernah punya masalah. Masalah kecewa dengan hamba Tuhan lah. Kecewa dengan teman pelayanan lah. Saudara, apapun yang engkau hadapi, teruslah menabur. Menabur di sini bukan sekedar berbicara tentang menabur uang saja. Tidak saudara. Apa yang bisa engkau buat jangan menutup dirimu dengan orang yang ada di sekitar kita, saudara. Tabur kebaikan, saudara. Tabur kebaikan. Waktu yang pas untuk kita menabur adalah waktu di mana kita merasa kita tidak bisa. Tapi saat itu kita menabur. Ishak menjadi kaya raya. Alkitab tulis diawali dari dia menabur dalam masa kesusahan, saudara. Tetaplah berbuat baik, menabur saudara.
Mungkin engkau tidak bisa menabur uang, engkau menabur perhatianmu saudara. Mendoakan orang-orang yang pernah ada dalam hidupmu. Mungkin engkau tidak bisa berdoa, tabur kebaikan saudara. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tabur saudara. Jangan alasan karena masalah terlalu banyak, saya stop dulu. Tidak ada saudara. Kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kita. Bukan kita yang kuasai hidup kita. Kalau kita ada di dalam relnya Tuhan. Kita ada di dalam rencananya Tuhan. Seberat apapun masalahmu. Tuhan berjanji dia akan menyelesaikan bagimu. Karena itu jangan berhenti untuk menabur. Tabur doamu. Tabur kebenaran saudara. Jangan banyak alasan di hadapan Tuhan. Tabur kebaikan. Apapun posisi hidupmu, engkau tetap berharga di mata Tuhan. Tuhan mengingat semua taburan kita. Mungkin sudah lama ya 10-an tahun. Kita sudah lupa. Tapi Tuhan tidak lupa saudara. Saya ingat suatu ketika saya ke Jakarta. Saya sampai di seminari Betel di Petamburan. Saya turun dari mobil saudara. Ada satu anak mahasiswa yang dia lari dari lantai 3. Dia turun dengan cepat-cepat dia datang. Saya pas lagi mau ambil tas koper saya dari mobil. Dia langsung rebut dari saya, dia ambil. Dia bilang kakak biar saya bawa. Terus saya lihat saya kayak kurang tanggap begitu. Lalu dia cium saya, saudara, waktu itu belum ada COVID. Dia cium saya, lalu orang Kupang kan biasa, atau jangan salah menilai. Orang Kupang kan biasa. Dia cium saya, dia bilang, kakak, khotbah kakak itu yang buat saya ada di sekolah Alkitab ini. Saya pikir kapan ya, saya ketemu di mana gitu. Saya tanya dia, khotbah di mana? Dia bilang, kakak pernah khotbah di satu kota. Kakak pernah khotbah di Atambua. Pertama kali saya dengar khotbah kakak itu, saya termotivasi, saya ambil keputusan. Saya sekolah Alkitab dan saya sudah semester 5 saat itu. Dia saat ini jadi pendeta besar di Kupang ini, saudara. Saya tidak usah sebutkan namanya. Saudara, taburan kita mungkin lama kita tidak ingat. Tapi Tuhan tidak lupa itu, saudara. Amin. Jangan berhenti menabur, saudara. Terus menabur. Gereja ini ada di dalam prinsip kebenaran. Setelah ibadah ini, kita akan pergi bakso, saudara. Bakso itu juga merupakan sebuah taburan, saudara. Amin. Kita menabur. Biasanya orang pulang ibadah jam-jam untuk orang istirahat karena Senin sampai Sabtu kerja. Minggu kan orang mau santai rekreasi dengan keluarga. Mau istirahat, mau benahi rumah dan sebagainya. Tapi kita harus pergi bakso, saudara. Kita menabur, saudara. Tidak perlu untuk kita tuai. Biarkan orang lain yang tuai. Yang penting benih itu kita tabur, saudara. Amin. Yang kedua, hal yang kedua adalah jangan berhenti untuk menabur. Yang ketiga, yang terakhir. Di dalam ayat yang ke-6, Mazmur 126, ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang berjalan maju dengan mencucurkan air mata. Saudara, hal yang ketiga, sikap yang ketiga adalah teruslah berjalan maju, saudara. Amin. Terus maju. Mungkin engkau menangis hari ini, tapi langkahmu tetap maju. Amin. Mungkin keadaanmu tidak menjawab, tapi teruslah maju. Kenapa kita maju? Karena masa lalu tidak bisa menjamin kita. Jangan menoleh ke belakang, saudara. Masa lalu kita tidak bisa membuat sesuatu yang baik untuk kita. Tidak bisa memberikan harapan yang pasti untuk kita. Maju, saudara. Mungkin air mata, mungkin kecewa, mungkin sakit hati, tapi langkahmu tetap maju.
Jangan berhenti saudara. Atau jangan menoleh ke belakang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan tekanan dan kekecewaan menghentikan langkahmu. Amin. Berjalan maju, terus maju saudara. Berkata bahwa orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur, pasti pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Amin. Berkas apa yang saudara mau bawa? Tuhan yang akan lakukan itu dalam hidup kita. Tapi intinya kita terus berjalan maju. 3 hal ini saudara. Tekanan hidup dan kekecewaan. Penderitaan dan persoalan itu datang silih berganti dalam hidup kita. Tapi milikilah 3 sikap yang benar ini. Yang pertama, mulut kita tetap memuji Tuhan. Bicarakan perkara besarnya Tuhan. Bicarakan hal-hal besar yang akan Tuhan buat dalam hidup kita. Yang kedua, tetaplah menabur. Teruslah berbuat baik. Berbuat baik jangan lihat orang. Orang buat baik baru saya buat baik. Orang tabur baru saya tabur. Kalau orang tidak tabur saya juga diam. Jangan saudara. Taburan kita berbeda saudara. Tapi nilainya kekal di mata Tuhan. Yang ketiga terakhir, teruslah berjalan maju. Jangan berhenti di tempatmu. Terus melangkah maju. Dalam kesesakankah, dalam tekanankah, terus berjalan maju. Jangan biarkan semua itu menghentikan langkahmu. Karena Tuhan menunggu kita di finish. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengundang WL dan singers.